Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma aftah masami'a qalbi li zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para santri Sabilun Najah dimanapun berada, dan tentu sekarang kalian sedang di rumahnya masing-masing. Semoga semuanya senantiasa sehat, soleh, dan mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga para alumni yang mengikuti pengajian. Alhamdulillah kalian bisa bergabung dengan kami walaupun sudah di mana kalian berada sekarang, mungkin sudah bukan di rumahnya lagi, tapi alhamdulillah kita bisa pertemukan melalui pengajian ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Marilah kita mulai pengajian kitab Muhtarul Hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abghadul ibadi ilallahi man kana sawabahu khairan min amalihi antakuna siyabuhu siyabal anbiya'i wa amaluhu amalal jabbarina. Abghadul ibad, hamba yang paling dibenci oleh Allah, ilallahi, menurut Allah, man kana sawabuhu khairan min amalihi, yaitu orang atau hamba yang bajunya, pakaiannya lebih bagus daripada amalnya. Jadi pakaiannya wah, tapi amalnya Allah. Nah, ini yang dibenci oleh Allah. Antakuna siyabuhu, bajunya siyabal anbiya, sebagaimana bajunya para anbiya. Wah, keren. Wa amaluhu, tetapi amalnya amalal jabbarin, seperti amal-amal orang yang angkara murka, amal orang yang baragajul, amal-amal orang-orang yang arogans. Nah, jadi dengan demikian kita sekarang bisa paham bahwa memang Allah tidak akan memandang bajunya seseorang. Innallaha la yanduru ila ajsamikum. Allah tidak akan memandang dari sisi lahiriahnya, jasadnya. Walakin yanduru ila qulubikum. Allah tidak akan memandang. Innallaha la yanduru ila saubakum wa ajsamakum walakin yanduru ila qulubikum. Allah tidak akan memandang bajunya, tidak akan memandang postur tubuhnya. Yang Allah dipandang adalah hatinya. Maka di sini ternyata baju kalau berlebihan memang bermasalah. Kita biasa-biasa aja. Yang penting menutupi aurat, bersih dan sopan. Itu sudah cukup kategori itu. Baju kita bersih, sopan, dan tentunya layak kita pakai. Tidak usah berlebihan. Sebab di sini ada Allah sangat benci sekali bagi hamba Allah yang bajunya lebih bagus daripada amalnya. Bajuannya, pakaiannya pakaian seperti Nabi. Bagaimana suka bayang pakaian Nabi? Walah, pakaiannya sudah luar biasa. Tapi amalnya jabarin. Amalnya sebagaimana orang-orang angkara murka, orang-orang yang arogan, orang-orang yang sebetulnya tidak mencuri kesolehan. Jadi kalau
pakainya pakaian para nabi, ya minimal mencerminkan lah gitu amal-amal Rasul. Amal Rasul kan, kalau Rasul kita sidik, amanah, patonah, jadi jujur gitu ya, pinter, amanah. Jadi kalau memang kita amalnya seperti amal-amal ya umumnya manusia saja, pakaian pun kalau bisa pakaian yang biasa-biasa aja, ya haruslah pakaian itu yang bersih, yang sopan, terus yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan. Kalau pakainya berlebihan, nanti kita bisa malu sebetulnya. Akhlaknya akhlak orang yang tidak soleh, pakaiannya pakaian orang soleh, ini berarti tidak sesuai pakaian amalnya, maka itu orang-orang yang dibenci oleh Allah, bahkan orang yang paling dibenci oleh Allah. Maka kita kalau mau memakai pakaian, ya disesuaikan dengan posisi kita dalam amalnya. Bukan berarti kita harus memakai yang cumpang-camping, yang rabet, bukan begitu. Pakaian tetap harus yang santun, yang sopan. Pakaiannya harus yang bersih. Kira-kira bukan yang mewah, yang sesuai dengan ya kalau yang baik tidaknya relatif sih masalah pakaian, tapi jangan mencerminkan pakaiannya itu berlebihan, sebab tetap Allah tidak senang kepada orang-orang yang berlebihan dalam pakaian, berlebihan dalam segala hal, maka Allah tidak senang itu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak senang kepada orang yang berlebihan. Itu ya, jadi para santri, putri, putra juga berpakaian disesuaikan. Satu, dengan uangnya. Yang kedua, pakaiannya yang tidak menyolok, berlebihan. Pakailah pakaian yang penting bersih, sopan. Cukup sudah. Ya, kalau mau sholat, gimana sopannya? Mau sholat, sholat pakai kaosan, nggak sopan itu. Ya, pakai baju yang bersih, yang layak lah, minimal pakai baju koko gitu kalau laki-laki. Perempuan ya walaupun pakai mukena luarnya, dalamnya pakai baju yang sopan. Tidak boleh karena mentang-mentang ada mukena. Karena mukena sekarang ini kadang-kadang di bordel ada bolong-bolongnya. Bayangkan kalau perempuan pakai mukena nggak pakai baju dalamnya. Nih kalau ada yang transparan atau dari lubang-lubang bordel itu kelihatan bentuk kulitnya, warna kulitnya transparan, maka itu bisa batal sholatnya. Tetap pakaian dipakai sebagaimana layaknya orang yang sopan. Baru pakai mukena. Insya Allah itu tidak menjadikan Allah murka kepada kita. Laki-laki terutama nih ya, pakaian wajar, pakai sorban boleh, pakai baju, pakai jas boleh, tapi tidak berlebihan. Seperti kata orang sigah Nabi gitu, tapi amanah Allah baragajo ngerakeun. Dah ya, nggak usah. Selanjutnya, ya ibnu Adam, ati robbaka tusama akilan, wala taksihi patusama jahilan. Ini hadis nomor 10 nih, coba nanti kalau ini lihat nomor 10 ya. Wahai ibnu Adam, ati robbaka, taatlah kau kepada Tuhanmu. Tusama akilan, maka berarti kau disebut sebagai orang yang berakal. Jadi orang yang taat kepada Tuhannya itu berarti dianggap orang yang berakal. Nah, kalau sebaliknya berarti orang tidak taat kepada Tuhannya, lah sebaliknya tadi berakal itu. Ini ada wala taksihi, janganlah kau berbuat durhaka kepada Tuhanmu, patusama jahilan, maka yang demikian disebut orang yang jahil. Jahil ini walaupun cerdas, orang bisa bodoh. Orang cerdas bisa bodoh. Coba bayangkan orang-orang jahiliyah itu, orang-orang bakta itu orangnya jenius-jenius tuh, cerdas-cerdas, superior tuh.
IQ-nya. Tapi kenapa dikenal sebagai orang-orang jahil, orang-orang jahiliyah? Kenapa? Itu karena pada prinsipnya bukan masalah kefisikan, bukan masalah organ, tapi masalah pemahaman. Orang-orang kufar Mekah itu cerdas-cerdas, tapi di bidang akidah dia tidak pernah belajar. Maka dalam bidang akidah itu bodoh. Jadi kita punya otak superior, jenius lah. Kalau nggak belajar tetap nggak akan bisa. Contoh nih, orang jahiliyah itu orangnya dia benar-benar cerdas. Tapi karena nggak belajar, wah masalah akidah bodoh banget. Masa mau perang, Tuhan bikin dulu dari roti. Udah jadi tuh rotinya. Kata dia ini Tuhannya. Dibawa pakai jubah tuh mau perang dia. Mau perang, mau menghadapi musuhnya, dikeluarkan dari sakunya tuh. Suku jubahnya dikeluarkan itu si roti. Kata dia Tuhannya. Simpan di batu, disemah sama dia. Kata dia, wahai Tuhanku, berikanlah aku kekuatan untuk melawan semua musuhku, ya Tuhanku. Semoga perang melawan musuh-musuhku, aku menjadi pemenangnya. Dia masukkan lagi ke jubahnya tuh. Lalu dia perang dengan musuhnya. Kalah musuhnya sama dia. Nah, akhirnya dia balik lagi tempat yang sama. Dikeluarkanlah Tuhannya. Simpan lagi, Tuhanku terima kasih sekali. Aku telah mengalahkan semua musuhku dengan kekuatan dari Tuhanku. Terima kasih Tuhanku. Dan sekarang aku lelah dan capek. Bernuwayah nawe ya pangeran ya yang namanya capek. Terpaksa. Wahai Tuhan, engkau aku makan. Dimakan tuh roti. Habis perang capek lah dia, roti dimakan. Katanya Tuhan, kok Tuhan dimakan? Nah, saking jahil seperti begitu. Padahal sebetulnya kalau berpikir, kok masa punya kayak pangeran ngalawan bernama dahar? Kekuatan dari mana dia? Kan dia makan juga nggak apa-apa, kita ngalawan tah. Nah, jadi itu maka di sini, wahai Ibnu Abdam, taatlah kau kepada Tuhanmu. Itu sama akilan. Kalau engkau taat kepada Tuhanmu, berarti engkau dianggap sebagai orang yang berakal. Wala ta'sihi, dan janganlah engkau mendurhakai Allah. Patu sama jahilan. Maka orang yang mendurhakai Allah itu disebut orang jahil. Kenapa? Ya karena nggak belajar tentang ilmu kehidupan, sehingga tidak tahu jalan kemana mesti dia pulang, kemana mesti dia berterima kasih. Padahal dia lahir ke bumi ini pasti ada yang menciptakannya. Siapa? Yaitu Allah. Jadi kalau nggak ngaji, sudahlah. Pasti dalam hal-hal tentang urusan ibadah, ya jahil lah, pasti bodoh. Maka santri, Anda beruntung. Oleh Allah ditakdirkan menjadi orang-orang yang mau ngaji. Insya Allah kalian akan termasuk orang-orang yang taat kepada Allah. Jadilah orang yang taat kepada Allah supaya kalian disebut orang-orang yang sempurna akalnya. Saya kira saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan ilmu baik kita, baik berkah hidup kita, berkah ibadah kepada kita, semuanya senantiasa mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hali wa ni'mah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.